Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kami kali ini. Sebuah kisah nyata dari Kalimantan Tengah tentang pertemuan mengejutkan antara manusia dan seekor ular raksasa yang penuh misteri. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah lainnya. Di tahun 1998, sebuah desa kecil bernama Tumbang Manggu di Kalimantan Tengah menjadi pusat perhatian karena laporan tentang makhluk raksasa yang menghuni sungai terdekat. Sungai itu dikenal sebagai Sungai Barito, aliran air yang besar dan gelap yang membawa kehidupan bagi penduduk setempat. Namun, tahun itu, sungai itu membawa lebih dari sekadar air dan ikan. Pagi itu, Randi, seorang pemuda desa berusia 26 tahun, memulai harinya seperti biasa. Dengan perahu kayunya, ia menuju ke tengah sungai untuk mencari ikan. Randi dikenal sebagai nelayan yang ulet. Ia tinggal bersama ibunya, Siti, seorang perempuan tua yang sudah lama hidup menjanda. Mereka hanya memiliki satu sama lain sejak ayah Randi meninggal karena tenggelam di sungai itu 5 tahun sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang aneh di hari itu. Air sungai terasa lebih dingin, dan gerakan ikan hampir tidak ada. Burung-burung yang biasanya berkicau riang juga hilang dari pandangan. Sambil mengayuh perlahan, Randi mendengar suara gemuruh, seperti raungan dari dasar sungai. Ia menghentikan perahunya dan mulai melihat sekeliling dengan penuh waspada. Lalu ia melihatnya. Sekilas, ia mengira itu hanya batang kayu besar yang mengapung di permukaan air. Namun, semakin ia mendekat, semakin jelas bahwa itu adalah sesuatu yang hidup. Kulitnya bersisik hitam legam dan panjangnya luar biasa. Bagian tubuhnya yang melilit seperti akar pohon besar melintas di permukaan air. Dengan napas tertahan, Randi mencoba mundur, tapi perahunya terhenti. Seekor kepala besar muncul dari dalam air, matanya berkilau seperti bara api. Ular raksasa itu menatap langsung ke arahnya. Randi tidak bisa bergerak, tubuhnya membeku seolah waktu berhenti. Penduduk desa sebelumnya sudah mendengar cerita tentang ular raja sungai, tetapi kebanyakan menganggapnya mitos belaka. Namun Randi kini melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia tahu, jika ia membuat gerakan salah, nyawanya mungkin akan berakhir di sini. Tanpa diduga, ular itu bergerak perlahan mendekati perahu. Randi melihat rahangnya yang besar dan tajam terbuka sedikit, cukup untuk membuat siapapun menggigil. Namun, yang membuat Randi semakin ketakutan adalah suara gemuruh lain yang muncul di sekitarnya. Apakah mungkin ada lebih dari satu? Randi mencoba mengendalikan rasa takut yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tahu satu-satunya pilihan adalah tetap tenang, meskipun pikirannya dipenuhi bayangan buruk. Ular raksasa itu melingkari perahunya, seolah sedang mengawasi setiap gerakannya. Penduduk desa sering bercerita bahwa Sungai Barito memiliki penjaga gaib, seekor ular raksasa yang dipercaya melindungi alam di sekitarnya. Tapi tak seorang pun pernah benar-benar melihatnya, apalagi sedekat ini. Randi kini merasa berada di ambang kebenaran antara legenda dan kenyataan. Tiba-tiba, ular itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, mengeluarkan suara seperti desis panjang yang memekakkan telinga. Randi merasa perahunya bergoyang hebat. Ia memegang erat dayungnya, meskipun sadar benda itu tak akan banyak membantu jika ular itu menyerang. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ular itu berhenti. Matanya yang tajam seolah menatap jauh ke dalam jiwa Randi. Kemudian, perlahan, tubuh besar itu menyelam kembali ke dalam sungai, menciptakan pusaran air yang kuat. Perahu Randi terombang-ambing hingga hampir terbalik. Ketika ia pikir segalanya telah berakhir, sebuah benda kecil muncul ke permukaan. Itu adalah kalung emas. Rantai berukir halus dengan liontin berbentuk ular melingkar. Randi merasa bingung, tapi instingnya menyuruhnya untuk mengambil benda itu. Dengan tangan gemetar, ia meraih kalung tersebut dan menyimpannya di kantong. Saat ia mendayung kembali ke tepi sungai, perasaan aneh menyelimuti dirinya. Penduduk desa berkumpul di dermaga, melihat ekspresinya yang pucat pasi. "Ada apa, Randi?" tanya Pak Ahmad, seorang tetua desa yang dikenal bijaksana. Randi mencoba menjelaskan apa yang baru saja ia alami,
tapi kata-katanya terdengar tidak masuk akal bahkan untuk dirinya sendiri. Beberapa penduduk mendengarkan dengan serius, sementara yang lain hanya tertawa kecil, menganggapnya hanya bualan seorang pemuda. Namun, ketika Randi menunjukkan kalung emas itu, kerumunan terdiam. Pak Ahmad mengambil kalung itu dan menatapnya dengan serius. "Ini bukan benda biasa," katanya dengan suara pelan, tetapi tegas. "Kalung ini adalah simbol Raja Sungai. Siapapun yang memilikinya berarti telah dipilih untuk sesuatu yang besar." Randi tidak mengerti apa yang dimaksud Pak Ahmad. "Dipilih untuk apa?" tanyanya dengan nada cemas. Pak Ahmad tidak menjawab. Sebaliknya, ia meminta Randi untuk datang ke rumahnya malam itu. "Ada sesuatu yang harus kau ketahui, tapi ini bukan cerita yang bisa dibagikan di sini." Randi mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu ia merasa bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Malam itu, Randi tiba di rumah Pak Ahmad dengan perasaan campur aduk. Di tengah suasana hening desa, hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Pak Ahmad sudah menunggunya di beranda, duduk dengan secangkir kopi hangat di tangan. "Masuklah, Nak," kata Pak Ahmad sambil menunjuk kursi kayu di depannya. Di atas meja kecil, kalung emas berbentuk ular itu tergeletak, memantulkan kilauan redup di bawah lampu minyak. "Kalung ini," ujar Pak Ahmad sambil memegangnya, "bukan sekadar perhiasan. Ini adalah lambang perjanjian kuno antara manusia dan makhluk penjaga Sungai Barito. Legenda ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita." Pak Ahmad mulai bercerita tentang sejarah desa. Dulu, ketika penduduk pertama kali menetap di sepanjang Sungai Barito, mereka menghadapi banyak rintangan, banjir besar, wabah penyakit, dan serangan binatang liar. Di saat-saat tergelap itu, seorang dukun besar bernama Ki Jagarasa memanggil makhluk gaib penjaga sungai untuk meminta perlindungan. Makhluk itu adalah ular raksasa, yang kemudian dikenal sebagai Raja Sungai. Dalam perjanjian mereka, Raja Sungai akan melindungi desa dari bahaya, tetapi penduduk harus menghormati alam dan tidak mengambil lebih dari yang mereka butuhkan dari sungai. Sebagai simbol perjanjian, kalung emas itu dibuat dan diserahkan kepada penjaga manusia terpilih. Randi mendengarkan dengan penuh perhatian. "Jadi, mengapa kalung ini muncul sekarang? Dan mengapa aku yang menemukannya?" Pak Ahmad menarik napas panjang. "Ada dua kemungkinan, Nak. Entah Raja Sungai merasa perjanjiannya terancam karena ulah manusia, atau ada bahaya besar yang akan datang ke desa ini. Kau dipilih untuk menjadi penjaga baru. Itu adalah takdir yang tidak bisa kau tolak." Randi merasa beban besar menimpanya. Ia hanya seorang nelayan biasa, bukan seseorang yang bisa melindungi desa dari ancaman gaib. Tapi sebelum ia bisa mengajukan keberatan, Pak Ahmad melanjutkan. "Ini bukan tentang siapa kau sekarang, tapi tentang siapa kau akan menjadi. Mulai besok, kau harus belajar memahami sungai, mendengar pesannya, dan menjaga keseimbangannya. Jika tidak, kita semua mungkin akan kehilangan tempat ini selamanya." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah sungai. Randi dan Pak Ahmad segera berlari keluar. Dari kejauhan, mereka bisa melihat pusaran besar di permukaan air. Bayangan ular raksasa muncul kembali, tetapi kali ini tidak sendirian. Ada dua ular lain yang lebih kecil melingkari Raja Sungai, seolah-olah sedang mengawal atau mengancamnya. "Ini pertanda buruk," gumam Pak Ahmad. "Mereka datang untuk mengambil alih sungai ini." Randi menatap pemandangan itu dengan ngeri, tetapi ia tahu tidak ada jalan mundur. Ia harus menghadapi takdirnya, apapun risikonya. Dengan kalung emas di tangan, ia bersumpah akan melindungi desanya, seperti yang dilakukan penjaga sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini sampai selesai. Dari cerita Randi, kita belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati warisan leluhur. Kadang, takdir membawa kita pada peran yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan, dan keberanianlah yang membuat kita mampu menghadapinya. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang apa yang Anda pikirkan. Apakah Anda percaya bahwa legenda seperti ini bisa terjadi? Jangan lewatkan cerita menarik lainnya di episode mendatang. Sampai jumpa lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.